Di tengah hutan yang penuh misteri, tinggallah seekor kancil bernama Kano. Dia adalah kancil yang cerdik, selalu penuh dengan keberanian dan rasa ingin tahu yang besar. Suatu hari, ketika sedang menjelajahi hutan, Kano tanpa sengaja menemukan sebuah gua tersembunyi. Tanpa ragu, dia memasuki gua tersebut, tidak tahu apa yang akan dia temukan di dalamnya. Di dalam gua, Kano menemukan sebuah pintu rahasia yang membawanya ke dunia ajaib yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Di sana, dia bertemu dengan seekor singa yang menceritakan padanya tentang ancaman yang mengancam kerajaan mereka. Seekor naga jahat yang telah menimbulkan kekacauan di tanah mereka. Meskipun kancil bukanlah makhluk yang kuat secara fisik, Kano memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia menawarkan bantuan kepada singa dan bersama-sama mereka merencanakan strategi cerdik untuk menghadapi naga. Dengan kecerdikannya, Kano berhasil memimpin serangan yang cerdik terhadap naga, menggunakan kelemahan dan kekuatan alam untuk mengalahkannya. Akhirnya, naga itu berhasil dikalahkan dan kerajaan pun diselamatkan dari bahaya yang mengancam. Kano dihormati sebagai pahlawan oleh penduduk kerajaan dan singa memberikan penghargaan kepadanya atas keberaniannya yang luar biasa. Setelah petualangan itu selesai, Kano memutuskan untuk kembali ke hutan asalnya, meninggalkan kerajaan dengan ingatan indah tentang petualangan ajaib yang telah dia alami. Dan dari saat itu, Kano tetap menjadi cerita legenda di kerajaan singa, dikenang sebagai kancil yang cerdik yang membantu menyelamatkan mereka dari bahaya. Dan di hutan, Kano kembali ke kehidupannya yang tenang, tetapi selalu siap untuk petualangan berikutnya yang mungkin menunggunya di balik sudut yang belum terjamah. Karena bagi Kano, petualangan tak pernah berakhir dan dunia penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Di dalam hutan yang subur, di antara daun-daun yang bergoyang dan bisikan lembut angin, tinggallah seekor kancil bernama Kano. Kehadirannya membawa rasa kedamaian dan kebijaksanaan bagi penghuni hutan. Suatu hari, ketika Kano berkelana melalui hutan, dia menemukan sekelompok anak hutan yang sedang bermain. Namun, dia melihat bahwa tidak semua dari mereka memperlakukan hutan dengan hormat seperti yang seharusnya. Prihatin dengan apa yang dia lihat, Kano memutuskan untuk mengajari anak-anak itu tentang pentingnya kebaikan dan menghormati alam serta makhluk di dalamnya. Duduk di bawah naungan pohon yang menjulang tinggi, Kano mulai menceritakan kisah-kisah tentang hutan, kisah-kisah tentang belas kasihan, dan keterkaitan semua makhluk hidup. Dia menceritakan tentang seekor burung yang kehilangan sarangnya ketika pohon-pohon ditebang tanpa perasaan. Dan seekor kelinci yang hampir mati kelaparan karena banyaknya sampah yang dibuang manusia. Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pikiran mereka yang masih muda menyerap kebijaksanaan dari kata-kata Kano. Mereka mulai memahami pentingnya menunjukkan kebaikan dan menghormati semua makhluk hidup. Saat cerita-cerita berakhir, Kano menatap anak-anak tersebut dengan rasa harapan. Dia tahu bahwa mereka telah belajar pelajaran berharga yang akan membimbing mereka di jalan kasih sayang dan empati. Terinspirasi oleh ajaran Kano, anak-anak itu berjanji untuk menjadi penjaga hutan, untuk menghargai dan melindungi keindahannya untuk generasi yang akan datang. Dan begitulah, dipandu oleh kebijaksanaan Kano, hutan tersebut berkembang, penghuninya hidup berdampingan dengan alam. Hati mereka dipenuhi dengan kebaikan dan kasih sayang. Bagi Kano, kancil yang bijaksana, dia telah mengajarkan kepada mereka bukan hanya pentingnya kebaikan dan penghormatan,
tetapi juga makna sejati dari cinta dan harmoni dalam hamparan kehidupan yang besar. Di tengah hutan yang subur, terdapat sebuah komunitas hewan yang hidup dalam damai. Di antara mereka, ada seorang kancil bernama Kano. Kano adalah kancil yang pemberani dan selalu siap membantu teman-temannya. Suatu pagi, saat Kano sedang bermain-main di pinggir sungai, tiba-tiba tercium bau asap yang pekat. Kano segera menyadari bahwa hutan mereka sedang terancam kebakaran. Dengan cepat, dia berlari ke seluruh penjuru hutan, memanggil semua hewan untuk berkumpul di satu tempat. Tanpa perlu diingatkan, semua hewan segera bergegas ke lokasi yang telah ditentukan. Mereka melihat api menjalar dengan cepat, mengancam kehidupan mereka dan keindahan hutan yang mereka tinggali. Tetapi Kano tidak gentar. Dia segera mengajak semua hewan untuk bekerja sama dalam memadamkan api. Mereka membawa air dari sungai dengan daun-daun besar dan jerami, berusaha keras untuk menghentikan laju api yang terus membesar. Walaupun berukuran kecil, semangat mereka begitu besar. Mereka bergotong royong dengan penuh semangat, tidak kenal lelah, dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang terlihat putus asa, mereka tetap bertahan dan berjuang bersama. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya api berhasil dipadamkan. Hutan mereka berhasil diselamatkan dari kehancuran. Semua hewan merasa lega dan bersyukur atas keselamatan mereka. Kano, dengan wajah berseri-seri, mengucapkan terima kasih kepada semua hewan yang telah bekerja sama dengan baik. Mereka belajar bahwa dengan persatuan dan semangat pemberian, mereka bisa mengatasi bahaya apapun yang menghadang. Dari hari itu, hubungan antara Kano dan teman-temannya semakin erat. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan kerja sama adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di hutan mereka. Hutan itu kembali menjadi tempat yang indah dan damai. Kano dan teman-temannya terus menjaga kelestarian lingkungan serta terus berbagi kebaikan kepada sesama. Kano tetap menjadi teladan bagi semua hewan di hutan, sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan semangat untuk selalu berbagi. Di hutan rimba yang rimbun, tinggallah seekor kancil bernama Kano. Kano adalah kancil yang cerdas dan lincah, selalu mencari petualangan baru. Namun, ada satu hal yang kurang diperhatikan oleh Kano, makanan. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan melompat-lompat dan menjelajahi hutan daripada memilih makanan yang sehat. Suatu hari, ketika Kano sedang mencari mangsa, dia terperangkap dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu. Dengan cepat, dia berhasil melepaskan diri. Tetapi dia merasa lemah dan lelah. Kano merasa kelelahan dan tidak berdaya. Kano berjalan dengan langkah lesu di sepanjang pinggiran sungai yang tenang. Dia merasa lelah dan lemah setelah berhasil melarikan diri dari perangkap pemburu. Saat itulah, dia melihat sosok kura-kura tua yang duduk tenang di bawah sinar matahari yang hangat. Seketika, Kano memutuskan untuk mendekati kura-kura itu. Dengan suara lemah, dia bertanya, "Apa yang terjadi padaku?"
Kura-kura tua itu, dengan senyum lembutnya, menatap Kano dengan bijak. Kemudian bertanya, "Kenapa kau terlihat begitu lemah?" Kano pun menceritakan pengalamannya dan betapa lemahnya dia merasa. Kura-kura tua itu mengangguk paham, lalu mulai memberi nasihat dengan suaranya yang bijaksana. Kura-kura mengatakan bahwa makanan yang sehat sangat penting bagi tubuh kita. Tanpa makanan yang bergizi, tubuh kita tidak akan kuat dan tidak mampu berfungsi dengan baik. Kano mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya bersinar dengan keingintahuan. Dia merasa seperti menemukan sumber pengetahuan yang luar biasa dalam kata-kata kura-kura tua itu. Dengan mengangguk, Kano menunjukkan bahwa dia mengerti akan pentingnya pesan yang disampaikan kura-kura tua tersebut. Dengan bantuan kura-kura tua, Kano belajar memilih dan makan sayuran hijau dan buah-buahan segar setiap hari. Dia merasa lebih energik dan kuat daripada sebelumnya. Kano juga mulai membagikan pengetahuannya kepada hewan-hewan lain di hutan tentang pentingnya makanan sehat. Sejak saat itu, Kano tidak hanya menjadi kancil yang cerdas, tapi juga menjadi contoh bagi hewan-hewan lain tentang betapa pentingnya makan makanan bergizi untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Di dalam hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil bernama Kano. Kano adalah kancil yang cerdik dan lincah. Namun, di balik semua itu, dia memiliki kelemahan besar, suka berbohong. Suatu hari Kano sedang melintas di tengah hutan. Dia melihat seekor rubah yang bernama Roni yang sedang tersesat. Kano lalu menyapa, "Apa yang kau lakukan di sini?" Roni menyahut, "Aku tersesat. Kano, bisakah kau bantu aku?" Kano berkata dengan senyum licik, "Tentu, ikuti saja jalur ini dan kau akan tiba di rumahmu dalam waktu singkat." Roni pun pergi dengan mengikuti arahan Kano, tanpa menyadari bahwa itu adalah arahan palsu. Kano terlihat puas atas kebohongannya. Setelah itu, Kano melanjutkan petualangannya. Kemudian bertemu dengan burung hantu bernama Kuku yang gelisah. Kuku berkata, "Kano, tolong, anakku belum pulang ke sarang. Aku khawatir." Kano berpura-pura memikirkan jawaban lalu berkata, "Aku yakin aku melihatnya di seberang hutan. Cepatlah, pergilah ke sana." Kuku lalu terbang pergi, tanpa menyadari bahwa Kano telah berbohong. Sepeninggal Kuku, Kano mulai merasa bersalah. Wajahnya terlihat sangat menyesal. Waktu terus berlalu, dan Kano terus saja berbohong kepada binatang-binatang lain di hutan. Tetapi setiap kali berbohong, setelah itu hatinya merasa tidak nyaman. Keresahan mulai mengusiknya. Suatu hari, semua kebohongan Kano terbongkar. Tampak burung elang yang bijaksana sedang berbicara kepada binatang lain di hutan. Elang berkata, "Saya telah menyaksikan kebohongan Kano, dan ini harus dihentikan." Binatang-binatang di hutan sangat kecewa dengan perilaku Kano. Mereka memutuskan untuk menghadapi Kano dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Kano mengangguk dan berjanji untuk berubah. Mulai saat itu, Kano memutuskan untuk menjadi jujur dan setia. Dengan menjadi jujur, Kano merasakan kedamaian dalam hatinya dan mendapatkan kembali kepercayaan binatang lain di hutan.
Dari hari itu, Kano hidup bahagia dan damai bersama teman-temannya di hutan, menjadi contoh bagi semua binatang tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Di sebuah hutan yang tenang dan damai, hiduplah seekor kancil bernama Kano. Kano adalah kancil yang cerdik dan penuh trik, selalu siap menghadapi berbagai rintangan dengan kepandaian dan kecerdikan. Kano terlihat sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Di sekitarnya, berbagai jenis buah-buahan berserakan di tanah. Ia mendengar kabar tentang bunglon bernama Jahil, yang terkenal dengan kebiasaannya mencuri makanan dari hewan-hewan lain di hutan. Kano merasa perlu mengambil tindakan untuk menghentikan perilaku Jahil yang merugikan ini. Dengan cerdiknya, Kano merencanakan sebuah jebakan untuk mengakali Jahil. Dia memasang jebakan dengan hati-hati. Sementara buah-buahan yang disukai Jahil ditempatkan di sekitarnya. Jahil sedang berjalan dengan angkuh menuju jebakan. Tergoda oleh aroma buah-buahan. Tidak butuh waktu lama bagi Jahil untuk terperangkap dalam jebakan cerdik yang dirancang oleh Kano. Kano muncul dari balik semak-semak dengan wajah tenang. Jahil terlihat terkejut dan cemas di dalam jebakan. Aku tahu tentang kebiasaan mencurimu, sekarang rasakan akibatnya. Jahil berusaha melepaskan diri, tetapi tidak juga berhasil. Ia lalu meminta tolong agar Kano melepaskannya dari jebakan itu. Kano mau melepaskan, asalkan Jahil mau menyetujui syarat yang diajukan, yaitu Jahil berjanji untuk tidak akan mencuri lagi. Jahil, yang merasa tertekan oleh situasi ini, akhirnya setuju untuk berubah. Dia berjanji untuk tidak lagi mencuri makanan dari hewan-hewan lain di hutan. Dia kemudian terlihat membantu hewan-hewan lain di hutan, menunjukkan perubahannya. Sejak saat itu, Jahil benar-benar mengubah perilakunya. Dia menjadi lebih baik dan tidak lagi mencuri makanan dari hewan-hewan lain di hutan. Kano berhasil mengatasi masalah tanpa kekerasan dan mengajarkan Jahil sebuah pelajaran yang berharga tentang kebaikan dan kerjasama. Dengan kecerdasannya, Kano tidak hanya melindungi persediaan makanan hutan, tetapi juga membuktikan bahwa kecerdasan dan kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan. Dan begitulah cerita tentang Kano si kancil cerdik dan perubahan Jahil, yang mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kerjasama selalu memenangkan segala hal. Ketika harimau semakin dekat, Kano mulai merasakan desakan ketakutan.
Di hutan yang subur dan rimbun, sinar matahari menembus celah-celah pepohonan yang tinggi. Suara riuh rendah hutan dan aroma segar tanah basah menciptakan suasana yang damai di alam liar ini. Dalam keheningan itu, muncullah Kano, si kancil cerdik. Dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa, Kano melangkah dengan langkah anggun di antara rimbunan dedaunan dan akar-akar pohon. Kano, kancil cerdik dari hutan yang rimbun, melangkah dengan percaya diri di antara pohon-pohon yang tinggi. Namun, kecerdasannya yang hebat seringkali membuatnya terjebak dalam perangkap kesombongan. Tiba-tiba, suasana damai di hutan itu terputus oleh kehadiran yang mengintimidasi. Harimau, raja hutan yang gagah perkasa, muncul dari balik pepohonan dengan langkah yang mantap. Matanya yang tajam menelisik setiap gerakan di sekitarnya. Namun, Kano, dengan sikapnya yang angkuh, tidak gentar menghadapi ancaman itu. Di hadapan raja hutan yang perkasa, Kano menunjukkan keberanian, namun juga ketidaksenangan. Kekuatan fisik harimau mungkin besar, tetapi Kano yakin kecerdasannya akan mengatasi segalanya. Hati Kano berdegup kencang ketika harimau mendekat dengan langkah mantap. Meski demikian, dia tidak menunjukkan ketakutannya. Ketika harimau semakin dekat, Kano mulai merasakan desakan ketakutan. Namun, kebanggaannya tidak memungkinkannya untuk menunjukkan kelemahannya. Harimau, dengan satu gerakan lincah, menangkap Kano dalam cengkeramannya yang kuat. Meski Kano berusaha keras, dia tidak mampu melawan kekuatan besar harimau. Kecerdikannya membawa dia ke dalam bahaya yang nyata. Ketika harimau sibuk dengan tangkapannya, Kano melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kecepatan kilat, Kano berusaha melarikan diri dari cengkeraman harimau. Hatinya berdegup kencang, setiap gerakan terasa seperti usaha terakhirnya. Setelah berhasil melarikan diri, Kano menemukan tempat persembunyian di balik semak-semak yang lebat. Di tempat persembunyian, Kano merenungkan keputusasaan dan penyesalannya. Dia menyadari bahwa kesombongannya hampir membuatnya kehilangan segalanya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, teman-teman setianya muncul. Mereka menawarkan dukungan dan bantuan kepada Kano, mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Bersama-sama, mereka merencanakan strategi untuk menghindari bahaya dan menemukan jalan keluar dari wilayah harimau. Setelah perjuangan yang panjang, Kano dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dari bahaya dan menemukan jalan keluar dari wilayah harimau. Mereka tiba di tempat yang aman dengan hati yang penuh syukur dan pelajaran berharga tentang pentingnya kerendahan hati dan kerjasama. Kano mengakui bahwa sikap sombongnya adalah akar dari malapetaka yang dialaminya. Sambil menatap langit yang bercahaya bintang-bintang,
Kano berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu mengingat pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan akan menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan.